Semangat pagi! Ketemu lagi di channel EduTube ID. Kali ini kita akan belajar tentang getaran dan gelombang. Nah, sebelum kita memulai, saya mau bertanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian mendengar suara nyamuk yang berdenging di telinga kalian? Ternyata suara nyamuk itu bukan dari mulutnya loh, tapi berasal dari kepakan sayapnya. Jadi, kepakan sayap nyamuk itu bergetar ribuan kali dalam 1 detik sehingga menimbulkan suara. Nah, lain halnya dengan USG. Lihat, perhatikan di sini gambar USG ya. Nah, USG ini adalah salah satu peralatan medis yang dapat digunakan untuk mendeteksi keadaan janin dalam kandungan. Alat ini bekerja dengan cara memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke rahim ibu hamil, sehingga dapat dideteksi gambar atau keadaan si janin di dalam perut ibu, meski alatnya nggak masuk secara langsung ke dalam perut ibu. Keren kan getaran dan gelombang ini? Mau tahu info selanjutnya tentang getaran dan gelombang? Yuk belajar sama-sama, jangan di-skip ya. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai apa sih getaran itu. Nah, menurut para ahli, getaran itu merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Maksudnya, coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambar bandul. Bandul ini akan bergerak ya, lihat dari titik A, titik B, titik C, titik B lagi, titik A. Nah, ini disebut dengan getaran karena adanya gerakan bolak-balik dari A balik lagi ke A melalui titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangannya itu yang mana? Titik kesetimbangannya itu adalah yang lurus ya, yang lurusan dengan talinya, yaitu titik B. Di sini adalah titik kesetimbangannya. Oke, nah ya ini tadi yang saya maksud ya, satu getaran itu adalah dari mulai A, B, C, B lagi A. Jadi ada gerakan bolak-balik dari si bandul. Nah, tipsnya adalah tips dari saya, tips satu getaran biar kalian ingat aja lagu Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah, jadi di mana dia tempat mulai, maka di situ dia mengakhirinya. Jika dia mulai dari A, maka harus diakhiri A. Jika mulai dari C, maka diakhiri dengan C. Itu disebut dengan satu getaran ya. Oke, getaran ini memiliki apa aja sih? Yang pertama, memiliki amplitudo. Apa sih amplitudo itu? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, memiliki frekuensi. Yang ketiga, memiliki periode. Nah, yang pertama akan kita bahas amplitudo. Amplitudo ini adalah simpangan terjauh ya, yang disimbolkan, misalnya ditanya amplitudo itu disimbolkan dengan A. Satuannya adalah meter. Simpangan terjauh seperti apa? Kalian perhatikan ya. Oke. Ini tadi titik kesetimbangan. Nah, dia simpangan terjauhnya A sama C. Dia hanya terhenti di titik A dan di titik C. Dia nggak melewati titik setelah A kan. Nah, oleh sebab itu amplitudo dari si bandul ini adalah BA dan BC. Oke. Nah, yang kedua, apa sih frekuensi itu? Frekuensi adalah banyaknya jumlah getaran dalam 1 second. Jadi, misalnya kalian praktekkan sendiri di rumah, ada kelereng diikat dengan benang ya, kemudian kalian tarik ke arah kalian, itu dianggap titik C, kemudian kalian lepaskan. Nah, kalian
hitungan berapa kali dia bergetar atau berapa kali dia bolak-balik dengan waktu. Waktu itu disebut dengan frekuensi. Ya, jadi rumusnya adalah karena pengertiannya ini banyaknya jumlah getaran dalam satu waktu sehingga dirumuskan F sama dengan N per T ya, di mana N ini adalah banyaknya getaran, T ini adalah waktu. Banyaknya getaran misalnya suatu bandul bergerak dari titik A, B, C, B, A. Nah, berarti dia mengalami satu getaran. Di sini N-nya berarti satu getaran, T-nya nanti tergantung di soal ya. Ini baru awal-awal aja. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mencari frekuensi. Selanjutnya, nah di sini kita akan membahas bagaimana sih cara mencari frekuensi. Di sini saya punya contoh soal ya. Apabila sebuah benda bergetar sebanyak 600 kali setiap 5 menit, maka frekuensi getarannya adalah selalu ingat ya, untuk menjawab soal hitung-hitungan, khususnya soal fisika, kita harus tahu dulu apa sih yang diketahui, apa sih yang ditanya, dan baru kita bisa menjawab. Fungsinya untuk apa? Agar kita tidak bingung menentukan rumus ya. Nah, sekarang yang diketahui dari soal yang diketahui, coba perhatikan di sini ya. Apabila sebuah benda bergetar sebanyak, berarti banyak getarannya 600, berarti ini adalah N ya, N-nya 600. Kemudian setiap 5 menit, 5 menit ini adalah waktu, jadi T-nya adalah 5 menit. Tapi diingat ya, dalam peraturan internasional, jadi satuan waktu itu bukan menit, melainkan sekon atau detik, sehingga harus kita konversikan 5 menit ke 1 detik ya, ke sekon. Nah, ingat 1 menit adalah 60 detik, 1 jam adalah 60 menit, dan 1 jam adalah 3600 detik. Ini kalian harus selalu ingat. Nah, di sini ada 5 menit. Jadi berapa sekon dong? Di sini kalau kita ingat 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau 5 menit tinggal dikalikan saja. 5 dikali 60 hasilnya 300. Oke, jadi di sini kita udah dapat dong diketahuinya N-nya sebanyak 600, kemudian T-nya adalah 300 sekon. Udah habis diketahuinya ya, sudah habis. Tinggal ditanya berapa sih frekuensi getarannya. Ditanya F sama dengan berapa. Oke, langsung kita jawab. Jawabnya itu jangan lupa masukkan rumus ya. Rumusnya diingat tadi ya, F sama dengan N per T. Kalau sudah seperti ini ya, tinggal masukkan aja N-nya berapa, T-nya berapa dari yang diketahui tadi. Gampang kan ya. N-nya sama dengan 600. Oke, kita langsung pindahkan, T-nya adalah 300. Langsung kita tulis 300. Tinggal dibagi, ini nolnya 2 tinggal dicoret, berarti 6 dibagi 3 hasilnya 2 Hertz ya. Jangan lupa satuan frekuensi adalah Hertz ya. Gampang ya. Oke, kita coba soal satu lagi. Nah, ini kaitannya dengan bandul. Oke. Kalau dikasih soal seperti ini, sebuah bandul bergerak dari C, B, A, B, C, B, A, B, C, membutuhkan waktu 2 sekon. Maka frekuensi getarannya adalah, yuk kita buat apa sih yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah, kita lihat dulu nih, ini berapa kali getar sih? Coba perhatikan, C, B, A, C, berarti tadi ingat ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Berarti di sini ada C, di sini ada C lagi, berarti satu getaran.
dari C lagi ke C lagi berarti ada 2 kali ya, 1, 2. Jadi dia punya 2 getaran. Jadi N-nya adalah 2 kali. Di sini membutuhkan waktu 2 sekon. 2 sekon ini berarti T-nya adalah 2 ya sekon. Ini berarti tidak perlu diubah lagi. Kalau menit kita ubah. Baru kemudian maka frekuensi getaran adalah ditanya adalah frekuensi. Jawab, masukkan rumus. Ingat F sama dengan N per T. Nah, F sama dengan N-nya 2, T-nya 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 Hz ya. Oke, gimana? Gampang kan? Ya. Intinya, kuncinya adalah kalian harus tahu getaran. Jadi getaran tadi saya ulangi lagi, kau yang mulai dan kau yang mengakhiri. Jadi lihat, mulai huruf awalnya apa, huruf akhirnya harus itu juga, itu di 1 getaran ya. Nah, tapi di soal biasanya tidak langsung ditanya frekuensi seperti ini ya. Kadang-kadang dibalik nih sama dia, frekuensinya diketahui atau T-nya yang diketahui ditanyanya N. N-nya diketahui, F-nya diketahui ditanyanya T. Bagaimana? So, kita lihat contoh soal selanjutnya. Nah, ini cara untuk mencari banyaknya getaran ya. Kita baca soalnya. Suatu bandul bergetar selama 5 sekon. Setelah diselidiki ternyata bandul tersebut memiliki frekuensi 20 Hz. Berapa kalikah bandul tersebut bergetar? Jangan panik ya. Langsung aja kita slow dulu, kita langsung diketahui dulu. Diketahui apa? Suatu bandul bergetar selama 5 sekon. Ingat, sekon ini adalah waktu, berarti T-nya 5 sekon. Setelah diselidiki ternyata bandul tersebut memiliki frekuensi 20 Hz ya. Berarti F-nya ini diketahui 20 Hz. Ada yang diketahui lagi? Nggak ada. Langsung ditanya, berapa kalikah bandul tersebut bergetar? Berarti yang ditanya banyaknya getaran atau N ya. Rumus frekuensi seperti biasa F sama dengan N per T. Tapi masalahnya di sini adalah N-nya tidak diketahui, malah F-nya diketahui. Trik dari saya, coba perhatikan di atas ini ya. Nih. Kalau kita analogikan, F itu sama dengan F itu hasil dari N yang dibagi dengan T. Nah, sama nggak dengan 2 itu hasil dari 6 dibagi 3? Ya, yuk samakan persepsi ya. F sama dengan N yang dibagi T. Jadi, F ini didapat dari hasil N yang dibagi dengan T. Oke, sekarang 2 ini didapat dari 6 yang dibagi dengan 3, hasilnya 2. Jadi F sama dengan N per T sama dengan 2 sama dengan 6 bagi 3. Oke, berarti di sini posisinya apa? F itu punya 2 ya, N-nya itu sama dengan 6, T-nya sama dengan 3. Nah, di sini kalian mau disuruh nanya apa? N ya, N. N-nya itu di mana? Di sini, perhatikan ya, N. Ya, N ini sama dengan berapa? Sama dengan 6 ya. Jadi 6 itu hasil dari berapa sih? 2 dibagi 3 atau 2 dikali 3? Tentu 6 ini hasil dari 2 dikali 3. Berarti rumusnya apa? Sama dengan N itu hasil dari F dikali dengan T. Oke? Iya, rumusnya adalah N sama dengan F dikali T. Kalau sudah seperti ini, kalian sudah paham cara mengotak-atik rumus ya. Tinggal dimasukkan. F-nya berapa? T-nya berapa? F-nya tadi sudah diketahui di soal 20. Tinggal dimasukkan ya, 20 dikali T-nya 5. 20 dikali 5, hitung. 2 dikali 5, 10 tambah 0, 1, 100. Ya, jadi hasilnya adalah
Bandul yang memiliki frekuensi 20 Hz bergetar selama 5 sekon itu adalah bergetar sebanyak 100 kali. Nah, bagaimana ya kalau ditanya T-nya? Bisa nggak kalian? Oke. Kalau mau mencoba ya, saya sarankan videonya di pause dulu untuk kalian coba dulu nih. Sebelum masuk ke penjelasan ya, coba-coba sendiri aja dulu. Nanti baru dicek benar apa enggak, baru dijalankan videonya lagi ya. Nah, sekarang di sini contoh soal berikutnya. Sebuah bandul yang memiliki frekuensi 2 Hz, berapakah waktu yang diperlukan oleh bandul untuk melakukan gerakan bolak-balik sebanyak 8 kali? Oke. Langsung saja kita tulis diketahui apa sih? Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensinya F-nya adalah 2 ya. Selanjutnya apalagi yang diketahui? Berapakah waktu yang diperlukan melakukan gerakan bolak-balik sebanyak 8 kali. Jadi gerakan bolak-baliknya, getarannya ya sebanyak 8 kali. Berarti N-nya adalah 8. Yang ditanya adalah waktu atau T. Oke, jawab. Langsung masukkan rumus F sama dengan N per T. Bagaimana cara membolak-baliknya tadi? Perhatikan. Yang mau kita cari sekarang adalah T. Oke, T posisinya di sini ya, di bawah. Perhatikan kursornya, T posisi di bawah. Nah, kalau di sini, yang posisi di bawah siapa? 3. Oke, perhatikan ya, 3 posisi di bawah. 3 ini hasil dari 2 dikali 6, atau 2 dibagi 6, atau 6 dibagi 2. Tentu 3 ini hasil dari 6 dibagi 2. Berarti posisi 6 ini siapa? N. N dibagi F. Oke, jadi T itu sama dengan N dibagi F. Oke, sama dengan 3. Sama dengan 6 dibagi 2 ya. Tinggal kita catat. T sama dengan N per F. Oke. Nah, T-nya tinggal masukkan ya. Kalau sudah dapat menentukan rumus seperti ini, tinggal masukkan saja. Gampang ya. N-nya berapa? 8. F-nya berapa? 2. Jadi, 8 dibagi 2 berapa? 4 sekon ya. Oke, jadi kalian harus tahu dulu ya, daripada menghafal banyak, misalnya F kalau nyari frekuensi sama dengan N per T, kalau nyari N sama dengan berapa ya, daripada menghafal rumus banyak, mendingan kalian pahami analogi 2 sama dengan 6 per 3 ini. Nah, tentang frekuensi sudah selesai ya. Kita akan membahas sekarang tentang periode. Apa sih periode itu? Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk 1 kali getaran. Kalau frekuensi tadi adalah getaran persatuan waktu. Kalau si periode ini adalah waktu yang diperlukan benda untuk 1 kali getaran, kebalikan dari frekuensi, ya kan? Nah, karena dia kebalikan dari frekuensi, begitupun juga rumusnya. Rumusnya adalah T sama dengan 1/F. Dia berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, ini kalau saya maksud berbanding terbalik itu dia di bawahnya ya. T sama dengan 1/F, atau bisa juga kalau di soal hanya diketahui frekuensi, tinggal 1 dibagi F. Kalau di soal diketahui waktu dan banyaknya getaran, maka T per N. Ingat ya, periode adalah kebalikan dari frekuensi, sehingga rumusnya juga dibalik. Jangan sampai kebalik ya. Kalau frekuensi N per T, kalau periode T per N. Nah, kita coba ngerjain soalnya. Oke, seperti ini soalnya ya. Sebuah benda memiliki frekuensi 20 Hz. Maka frekuensi benda tersebut adalah
Ini soalnya salah sepertinya ya. Sebuah benda memiliki frekuensi 20 Hz, maka periode yang harusnya yang ditanya. Periode benda tersebut adalah. Kita diketahuinya adalah F-nya, ya kan, frekuensi 20 Hz. Ada yang lagi ditanya? Tidak ada, langsung ditanya. Ditanya apa? Periode ya, ini tadi salah soal ya. Periode atau T. Langsung aja rumusnya T sama dengan 1/F. Oke? Gampang ya. T sama dengan 1 dibagi berapa frekuensinya? 20. 1 dibagi 20 berapa tuh? Hitung jangan pakai kalkulator ya. Biasakan menghitung manual biar otak kalian terlatih berpikir. 1/20 itu sama dengan 0,05 second. Jadi periodenya adalah 0,05 second. Seperti itu tentang frekuensi dengan periode ya. Jadi diingat lagi, frekuensi itu kebalikan dari periode. Gimana? Paham kan? Kalau nggak paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Kalau paham juga boleh berkomentar, apapun itu ya. Belajar menulis. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai gelombang. Oke, cukup sekian pembelajaran kita mengenai getaran dan gelombang hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian hari ini dan nanti-nanti. Terima kasih dan jangan lupa subscribe-nya dan tekan tombol lonceng. Sampai jumpa.